Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku Misyakila. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya. Ibadah puasanya lancar juga ya teman-teman, amin. Aku tuh selalu doakan teman-teman sehat. Terus ibadah puasanya di bulan Ramadan ini juga lancar, nggak ada bolong-bolong, terawihnya juga, dan rezekinya selalu dipermudah Allah, amin. Oke teman-teman, sekarang aku udah di kamar. Aku hari ini rutinitasnya di pagi hari aja. Aku mau beresin kamar, aku belum ganti spray nih, jadi mungkin besok atau lusa lah ya aku mau ganti. Terus aku juga nanti mau update dana sinking fund aku, sama aku mau checklist data pengeluaran bulanan aku ya setelah terima gaji kemarin teman-teman. Selebihnya ya udah aku mau beresin rumah aja, mau ngevakum lantai. Nah untuk dana sinking fund aku kan ada untuk liburan, kurban, dan lebaran. Kalau untuk renovasi rumah sama lain-lain itu udah terpakai, jadi aku stop untuk mengisi dana sinking fund untuk pos renovasi rumah, biar untuk dana renovasi itu ada posnya sendiri nanti teman-teman. Hari ini Kira juga rada rewel ya, jadi maaf banget kalau ada suara-suara dia yang agak lagi manja gitu masuk ke video teman-teman. By the way, aku tuh bingung hari ini mau masak apa, udah di fase yang segala bingung gitu teman-teman, kira-kira masak apa. Dan ya udah ujung-ujungnya paling masak yang ada di kulkas aja. Jadi nanti paling setelah beres-beres ini selesai, aku ngintipin isi kulkas aku tinggal sisa apa. Kalau misalnya memang udah habis-habisan atau misalnya memang ada bahan yang kurang gitu, paling ya udah ujung-ujungnya paling aku beli aja deh teman-teman. Akhirnya menyerah ya, nggak masak sendiri, mencoba untuk beli lagi di luar. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa buka puasa dengan nyaman gitu teman-teman. Makanan tersaji dan udah tinggal batalin puasanya. Aku tuh pengen beli lagi selimut kayak gini teman-teman. Dulu aku belinya di Ion Mall ya. Ini tuh dia nggak begitu tebel, tapi enak itu, hangat dipakainya. Jadi meskipun ruangan ber-AC juga nggak berasa dingin. Cuman sayangnya kalau aku cari online itu nggak ada yang mirip persis kayak ini. Mau beli yang lain juga aku takutnya nggak senyaman ini gitu teman-teman. Paling aku mau beli selimut dot yang Informa aja deh, karena kan aku punya satu yang pink ya. Nanti mungkin aku beli warna lain satu lagi. Oke, beres-beresin kamarnya udah nih teman-teman. Dan sekarang aku mau lanjut update dana sinking fund aku, dan aku mau checklist pengeluaran bulanan aku yang aku keluarin ya kemarin setelah terima gaji. Aku tuh kan memang udah nggak buat lagi video budgeting rumah tangga ya teman-teman, karena aku merasa nyamannya kayaknya ini lebih buat privacy aja deh, terkait dengan pendapatan setiap bulannya, pengeluaran juga, dan lain-lain. Aku rasa lebih baik aku keep sendiri aja. Untuk video yang udah pernah aku tayangin, nggak apa-apa, itu sebagai inspirasi aja, mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah aku selesai rapi-rapi kamar dan lanjut, sekarang aku update catatan pengeluaran rumah tangga aku dan juga update dana sinking fund untuk bulan April. Sepertinya aku ngerasa ada yang kurang nih. Kira-kira apa ya yang kurang teman-teman? Yang kurang itu adalah gimana sih caranya biar dapat mengelola sebagian dana sisa bulanan aku agar bisa diinvestasikan dengan baik dan dengan cara yang berkah tentunya. Selain itu aku juga pengen banget berinvestasi tapi sambil melakukan kebaikan yang berdampak positif bagi masyarakat. Teman-teman pasti mau tahu juga kan yang aku maksud di sini itu apa? Oke, sekarang aku mau sharing juga teman-teman tentang produk P2P lending syariah dari Alami Syariah. Sambil aku lanjutin aktivitas daily aku di rumah, aku catat-catat semua pengeluaran, aku update sinking fund, terus nanti aku lanjut juga beresin rumah teman-teman, mau ke vakum lantai dan lain-lain. Aku sekarang mau jelaskan mengenai Alami juga teman-teman. Alami adalah perusahaan teknologi finansial peer-to-peer funding berbasis syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu juga Alami juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya aktivitas operasional yang dijalankan oleh Alami sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan produk P2P lending syariah dari Alami ini? P2P lending adalah salah satu jenis layanan dari fintech atau layanan keuangan berbasis teknologi yang berperan sebagai penghubung antara individu yang membutuhkan pembiayaan dan juga pemberi pembiayaan. Calon penerima pembiayaan dalam hal ini biasanya adalah pelaku UMKM.
Jadi intinya kita itu bisa menginvestasikan dana melalui produk P2P lending syariah dari Alami ini untuk membantu para pelaku UMKM yang membutuhkan dana. Nah, sebagai keuntungannya, kita sebagai pemberi pembiayaan nanti akan mendapatkan imbal jasa atas investasi dana kita tersebut. Bahkan Alami menawarkan imbal jasa yang kompetitif teman-teman, setara hingga 16% per tahun. Lebih tinggi dibanding beberapa instrumen yang lain. Selain itu juga dari segi keamanan dana investasi, Alami P2P lending syariah ini berstatus TKB 90 yang masih di angka 100% hingga sekarang. TKB 90 merupakan ukuran tingkat keberhasilan bayar atau TKB suatu entitas fintech P2P lending pada hari ke-90, dan jika TKB 90 berpresentase 100%, maka artinya pengembalian semua pinjaman oleh penerima pembiayaan telah berhasil dikembalikan dalam jangka waktu 90 hari sejak jatuh tempo. Wah, Masya Allah, keberhasilan bayarnya 100% teman-teman. Jadi untuk aku dan mungkin untuk teman-teman juga nggak usah ada rasa khawatir ya teman-teman. Insya Allah semua pembiayaan dana investasi kita berjalan dengan lancar dan dana akan kembali sesuai jadwal ya teman-teman, amin. Oke, selanjutnya aku mau sharing tentang gimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan aplikasi P2P lending syariah dari Alami ini. Untuk mendapatkan aplikasi Alami P2P, kita bisa mendownloadnya di Play Store ataupun di App Store teman-teman. Langsung aja tulis Alami, langsung akan muncul aplikasinya. Setelah muncul, langsung kita install. Setelah terinstall, langsung pilih bahasanya. Aku pilih bahasa Indonesia dan langsung masuk tampilan awal untuk login. Aku klik daftar di sini untuk daftar teman-teman, dan langsung ada informasi mengenai mendanai dengan mudah. Selanjutnya di sini juga ada aman dan sesuai syariah. Terus ada juga imbal hasil yang atraktif dan dampak sosialnya juga ada. Dan terakhir di sini ada literasi keuangan syariah. Teman-teman langsung bisa lihat simulasi pendanaan, bisa dibaca dan dipahami cara perhitungannya, dan setelah paham bisa langsung klik buat akun sekarang. Next, untuk registrasi teman-teman diminta untuk mengisi nama lengkap, alamat email, nomor handphone, dan password. Terus klik lanjutkan, dan selanjutnya teman-teman diminta untuk menuliskan opsional kode Relami atau referral kalau ada, dan bagaimana teman-teman tahu Alami. Di sini bisa dari Facebook dan lainnya, atau dari YouTube bisa dituliskan aja, klik lainnya, tulis YouTube dan simpan. Setelah itu teman-teman bisa membaca privasi dan ketentuan penggunanya, di scroll sampai bawah disclaimer-nya, dan diklik bagian bawahnya untuk tertarik dan sudah membaca serta setuju, dan klik daftar. Setelah itu ada link verifikasi yang telah dikirimkan ke email teman-teman ya. Oke, setelah berhasil login, inilah tampilan aplikasi ya teman-teman. Tampilan awalnya ada keterangan TKB 90-nya itu 100%, terus di situ juga ada RDF. RDF adalah seperti semacam wadah pengelolaan dana. Dana yang akan teman-teman salurkan itu terlebih dahulu harus diisi dulu ke RDF ini teman-teman. Dan ini pun bisa ditarik kembali ya dananya. Dan di sampingnya ada imbal hasil. Ini adalah nilai imbal hasil yang telah dikumpulkan selama ini. Dan di bawah imbal hasil itu adalah jumlah dana yang telah tersalurkan dari awal kita menyalurkan dana sampai dengan sekarang ya teman-teman, dari yang selesai maupun belum atau masih berjalan. Nah, di tampilan bawahnya ada informasi terbaru, ada pendanaan berjalan, ada akses cepat untuk kode Relami, dan ada kalender pendanaan. Oke, sekarang aku mau menuju bagian profil. Aku klik gambar orang di bagian kiri atas. Di sana tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ada kode referral kita yang bisa kita bagikan ke teman, kerabat, dan sebagainya. Di sini juga ada pengaturan untuk fingerprint, notifikasi, dan pilihan bahasanya. Dan di bawahnya juga ada komitmen keanggotaan, teman-teman bisa cek dokumennya. Dan ada juga dokumen akad payung, bisa dicek juga dokumennya ya. Nah, selanjutnya juga ada persetujuan pembiayaan, terus di bawahnya juga ada aplikasi. Di bagian aplikasi ini ada versi aplikasi, ketentuan pengguna, kebijakan privacy, dan disclaimer resiko. Nah, aku sekarang mau ngisi bagian profil ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita harus mengisi data pemberi dana, alamat, dan informasi pekerjaan juga. Kita juga harus mengisi informasi kontak darurat ya teman-teman. Seperti ini. Untuk dokumennya, kita juga harus mengisi data kelengkapan dokumen KTP dan NPWP, serta juga kita harus selfie atau swafoto ya teman-teman. Semua foto KTP, NPWP, dan swafotonya dikirimkan.
Yang terpenting juga kita harus mengisi data rekening bank kita ya teman-teman di bagian rekening. Nah, kita juga bisa melihat tiering rewardnya untuk kita mendapatkan imbal jasa seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Dan untuk syarat ketentuannya juga bisa teman-teman lihat di sini semuanya, termasuk untuk panduan penggunaan kode relami dan lain-lainnya. Tinggal dibaca aja semuanya ya teman-teman. Oke, setelah melihat atau mengisi kelengkapan profil kita teman-teman, sekarang kita akan melihat di bagian portofolio. Di sini itu berisi tentang data penyaluran dana kita, sudah kita salurkan kemana saja seperti ini. Termasuk di situ ada total pendanaan dan imbal hasilnya yang kita dapatkan selama ini, baik yang berjalan maupun yang sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, aku cek untuk salah satunya di sini statusnya menunggu pengembalian dana ya, status terakhirnya. Intinya di sini kita bisa memantau teman-teman sejauh mana progres pendanaan kita sampai dengan proses pendanaannya selesai. Teman-teman bisa cek langsung aja di sini ya. Selanjutnya aku juga mau ngecek untuk penyaluran dana yang di bawahnya. Di sini juga masih berstatus menunggu pengembalian dana ya teman-teman. Dengan aplikasi P2P lending dari Alami ini, kita tuh benar-benar bisa memantau penyaluran dana kita itu sampai sejauh mana. Jadi insya Allah aman ya teman-teman. Sekarang aku mau nunjukin contoh surat kuasanya ya teman-teman, dokumennya seperti apa. Bisa diklik aja dan teman-teman bisa lihat serta membaca sampai bawah dokumen surat kuasanya seperti ini, serta juga persetujuan pembiayaan ya teman-teman. Bisa dilihat dokumennya dan tampilannya seperti ini. Pokoknya untuk mengakses dokumen penting atas penyaluran dana kita itu bisa dengan mudah ya teman-teman. Selanjutnya untuk pendanaannya, kita langsung masuk ke sheet pendanaan. Di sini ada beberapa calon penerima dana ya teman-teman. Aku klik gambar calculate di kanan. Untuk nominal pendanaannya itu minimal 100.000 dan sekarang aku mau ngisi hanya 100.000 juga ya teman-teman. Setelah diisi, di bawahnya kita bisa melihat ringkasan pendanaannya, baik estimasi imbal hasil maupun estimasi total dana kembali. Setelah itu kita danai sekarang. Next step, ini adalah persetujuan pembiayaan. Ini adalah rincian mengenai dana pembiayaan kita. Kita bisa melihat di sini nilai pendanaan yang diberikan, estimasi imbal hasil, tanggal jatuh tempo, skema pembiayaan, dan juga akad pembiayaannya yang menggunakan wakalah bil ujroh. Skema pembayarannya juga bullet payment ya teman-teman. Setelah setuju, teman-teman langsung aja klik saya setuju dan danai sekarang. Dan akhirnya pendanaannya sukses teman-teman. Nah, untuk statusnya teman-teman bisa cek berkala di detailnya teman-teman. Nah, sekarang statusnya sedang menunggu penyaluran dana ya. Segampang ini kan untuk menyalurkan dana, membantu masyarakat sekitar kita dengan akad syariah. Oh ya, di aplikasi ini juga teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan, lifestyle, bisnis, promo, ekonomi syariah, dan lain-lain ya di bagian sheet Islami. Selain itu juga kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun kendala, teman-teman bisa mendapatkan bantuan di sheet bantuan di pojok kanan bawah teman-teman. Di sini ada berbagai pertanyaan Q&A yang bisa membantu teman-teman tentunya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya sharing aku tentang aplikasi Alami P2P Lending Syariah ini. Dan gak terasa aktivitas aku rapi-rapi rumah juga hampir selesai, sambil tadi aku sharing mengenai produk P2P Alaminya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menginvestasikan atau mengembangkan dananya dengan cara yang baik dan berkah, bisa mencoba untuk menggunakan aplikasi Alami P2P Lending Syariah ini. Segera download dan mulai registrasi. Untuk berbagai informasinya juga, teman-teman bisa dapatkan melalui YouTube channel officialnya Alami. Dan untuk mendownload aplikasinya, aku udah sertakan linknya ya teman-teman di description box. Jadi teman-teman bisa mendownload aplikasinya secara cepat. Tinggal diklik aja ya. So, semudah itu ya sekarang berinvestasi tentunya dengan cara yang sesuai dengan cara Islam. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, aktivitas aku akhirnya selesai. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Makasih juga udah selalu nemenin aktivitas aku di rumah. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya dan gak bosen nonton video aku. Gimana nih puasanya? Pasti lancar-lancar ya teman-teman. Aku doakan selalu lancar, ibadah yang lainnya juga lancar, tarawehnya nggak bolong, insya Allah ya teman-teman. So, segini dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu setia menunggu video-video aku selanjutnya. Amin. See you on my next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.